Terlalu kuat Pak Singapura itu. Sama seperti Israel hari ini ya. Terlalu kuat ya Israel ini. Jadi sampai kapanpun tidak ada yang bisa kalahkan Israel. Bahkan nanti akhir zaman aja perang habis-habisan aja Israel nggak kalah Pak. Udah perang habis-habisan saja bisa menang Israel. Gila. Ya, walaupun dikeroyok seluruh dunia nanti ya. Perang dunia ketiga ini kan Israel dikeroyok seluruh dunia nih. Babak belur ini. Ya kan? Tetapi tetap bisa menang. Endingnya pun tetap menang. Kalau Anda dengarkan ini, ikutin banyak yang menarik ya. Dari perkataan kata juga termasuk ini ya. Waktu Prabowo ditanya kenapa kamu apa namanya netral dan segala macam ya. Padahal sebenarnya nggak netral. Tadi dia juga cerita tentang yang mudah-mudahan dalam tahun ini kita swasembada pangan. Wah, udah telat saudara ya. Udah 70 tahun belum swasembada, ini repot Indonesia ini. Tapi coba kita lihat ya. Eh, Pak, oh GIA 1 yang G7 bawa atau NATO meeting? G7, G7. G7 Indonesia aja bukan member kok. G7. Ya kan diundang, tetap ada diundang kan. Oh, diundang. Kalau NATO kan enggak. Kalau NATO kan enggak. Iya. Enggak, G7. saya lihat G7 juga Kalau Indonesia G7 kan bukan kemarin member. si Donald Trump aja datang terus langsung pulang kan, langsung ngebom Iran kan. Iya. Datang pulang langsung ke bom Iran ya. Menarik ya. Ya begitulah Pak, kira-kira ya untuk malam ini tema kita ya. Pak Paul, Ya Pak Butet. negara-negara G7 ini Pak, pengusahanya semua dipaksa untuk IPO itu di Kanada Pak, di Vancouver. Hmm. Ya, kita mau lihat ya, mulai bulan depan pengusaha tambang Indonesia akan semua dipaksa IPO-nya di Vancouver. Mereka akan angkat kaki semua dari Singapura Pak. Ini lihat Pak, bulan depan Pak. Karena ada deal tersembunyi Pak di Rusia itu. Jadi nanti pengusaha tambang Indonesia semua dipaksa Pak untuk IPO-nya di Vancouver. Karena G7 itu walaupun mereka tidak blok barat ya, tapi mereka pengusaha-pengusaha mereka itu melandai IPO-nya itu di bursa efek di Vancouver Pak. Ini lihatlah nih, ada perubahan yang mengerikan ini. Ini bisa benar-benar Singapura bisa bangkrut ini Pak. Lanjut Pak. Bisa. Indonesia Singapura nggak bisa bangkrut Pak, terlalu kuat itu Pak. Kuat ya. 1000 tahun lagi aja nggak bisa bangkrut Singapura itu. Dia kayak Israel, dia hati-hati sekali. Pak, kalau kenal sama saya kan banyak dekat dengan pengusaha-pengusaha Singapura ya Pak. Mereka itu orang disiplin sekali Pak. Oke. Mungkin jadi kayak mereka kerjanya kerja keras Pak. Fleksibel kayak orang Hong Kong, kayak orang Cina fleksibel, tapi kerja kerasnya kayak orang Jepang. Kayak gitu aja Hmm. Pak. Dan mereka Oke Pak. seluruh Pak kalau mau dagang seluruh masuk ASEAN harus lewat Singapura dulu. Gila itu Pak. Singapura terlalu kuat, militernya kuat, pedagangnya kuat, dan orang-orang terbaiknya Singapura itu bukan di negara Singapura, di luar negeri semua. Mereka itu jadi pengusaha, jadi apa semua itu ya. Singapura itu hanya Singapura itu hanya kota administratif mereka aja Pak. Terlalu kuat Pak Singapura itu. Sama seperti Israel hari ini ya. Terlalu kuat ya Israel ini. Jadi sampai kapanpun tidak ada yang bisa kalahkan Israel. Bahkan nanti akhir zaman aja perang habis-habisan aja Israel nggak kalah Pak. Udah perang habis-habisan saja bisa menang Israel. Gila. Ya, walaupun dikeroyok seluruh dunia nanti ya. Perang dunia ketiga ini kan Israel dikeroyok seluruh dunia nih. Babak belur ini. Ya kan? Tetapi tetap bisa menang. Endingnya pun tetap menang. Ya karena Pak, memang sudah ininya ya sudah 2000 tahun dibentuk ya ditempa kayak Singapura ini kan juga negara yang dibentuk ditempa dia diasingkan dikhianati ditinggalkan dikucilkan tentu mereka melahirkan generasi-generasi itu dengan kedisiplinan malah ya ada beberapa dampak negatifnya dengan kedisiplinan yang amat sangat ini banyak anak-anak SMP bunuh diri ya karena kalau mereka nggak bisa ngejar sekolah ketinggalan ya udah ketinggalannya jauh sekali jadi mereka pada bunuh diri putus asa
Nah, kemarin terus ada satu filmnya juga ya, ada film Singapura juga bagus. Satu-satunya film Singapura yang bagus itu ya tentang pendidikan anak itu ya. Nah, akhirnya itu viral sekali di Singapura waktu itu selama 10 tahun itu ya, dan semua orang Singapura tahu film itu. Ya, jadi waktu saya di sana kita ngobrol-ngobrol, ya, mereka ada perbaiki sistem pendidikannya. Tapi disiplin, Pak. Aduh, saya kalau ngeliat mereka itu saya ngiri sekali. Saya pernah kepikiran pengen tinggal di Singapura. Ya, ya, tapi malah saya dapat lebih baik ya di Belanda ya. Haleluya, luar biasa. Mungkin Tapi si Prabowo cium pantatnya hebat ya Pak Bo. hebat, hebat, Prabowo hebat. Saya dengar pidatonya, gila. Tapi mudah-mudahan, tapi ini kalau lengkap ya, ikutin semua tadi itu hebat ya. Prabowo ini orang cerdas ya, saudara ya. Saya sih bilang Prabowo ini orang hebat, cuman punya nyali enggak itu aja loh. Ya, Jokowi kalah. Jokowi kalah. Harusnya periode keduanya Jokowi itu bukan Jokowi tapi Prabowo. Ya, Ya kan gara-gara dia gandeng Maruf Amin, makanya menang. gara-gara enggak, iya gara-gara Maruf Amin jadi hancur si Jokowi. Iyalah. Tapi si Prabowo itu gara-gara dia menggandeng Islam, makanya kita jadi nggak bersimpati, ya kan? Tapi setelah periode yang ini kan si Prabowo kan nggak gandeng Islam, dia malah menang ya, malah kita dukung ya. Nah, memang itulah perkembangan ya, saudara ya. Kalau kita bicara global ya, so what begitu loh. Ya, nah, tetapi kalau untuk Indonesia saya tetap berkata pasti bubar. Indonesia pasti bubar. Kecuali dalam maksimum 2 tahun ini, Prabowo segera buka hubungan diplomatik dengan Israel, maksimum tahun depan. Begitu tahun depan nggak bikin diplomatik dengan Israel, selesai Indonesia. Udah nggak kekejar. Tadi ya, si dapat 32 triliun pun, 23 triliun pun itu, ya, itu kan pasti dikorup lagi, itu habis lagi. Indonesia dapat uang apa saja habis semua. Orang cuma Pasti uangnya Pak, dari Donald pasti Trump Pak. aja berapa triliun aja udah habis. Dari Donald Trump, uangnya dari Bill Gates aja udah habis kok. Makanya nanti Iya, Indonesia itu bisa kena pandemi lagi itu. Pandeminya bukan karena Donald, bukan karena Bill Gates, tapi karena para ilmuwan-ilmuwannya Indonesia, researchernya itu dia ngambil proyek sampingan, proyek gelap. Itu udah kita bahas ya berapa bulan yang lalu ya. persis Proyek sudah Pak. gelap vaksin. Itulah yang bikin Indonesia hancur, lalu yang difitnah Bill Gates nanti. Wah, Padahal konon Tapi orang kalau yang korup. tapi kalau kita lihat yang troublemaker itu cuma di Pulau Jawa doang, Pak Bo. Nah, ya tapi kan Islam-Islam yang kadrun-kadrun yang yang, yang ya, dirugikan seluruh Indonesia. Seluruh pulau-pulau kan disedot semua. Disedot semua, Pak, sumber daya alamnya, Pak. Sawit lah, hutan lah, apa semua disedot di Pulau Jawa semua karena sentralisasi, Pak. Walaupun mereka sistem administrasinya otonom, ya desentralisasi, tapi sistem semuanya ya, sistem pengambilan keputusannya Kontrol keputusan kontrol, Pak. kontrol, dan sistem ekonominya semua ditarik, semua perpajakannya semua tarik ke Jakarta semua. Nggak bisa, Pak. Kalau Amerika kan mau misalnya di New York mau murtad nih misalnya kan, ya Amerika tetap ada, tetap berdiri, iya kan? Kalau Contoh Indonesia, begini Pak, contoh begini, misalnya seragam aparat coklat. Emangnya di Medan nggak ada itu konveksi yang bisa buat baju coklat. Tapi semua dari Jakarta Pak. oh di Jakarta, itu sentral. Atau cetak Al-Quran. Memangnya di Aceh nggak ada mesin cetak. Tapi Al-Quran cetaknya di Jakarta, Pak. Jadi begitu, Pak. Itu hal-hal yang krusial, Pak. Bagaimana untuk yang lain, Pak? Serem ya. Repot, Pak. Kesedot semua, Pak, di Jawa ini, Pak. Oke, ini karena sudah jam 12, kita sudahi. Besok saya mengajar pagi ya. Besok sudah ada kelas ya, yang HPC kita ada libur. Kita mulai kelas lagi Juli. Saya libur, tapi besok kita ada banyak pekerjaan di Den Haag. Kita akan terus doakan saudara ya, support untuk proyek Eropa. Ya, kita akan habis-habisan benar-benar. Ya, kita akan benar-benar membuat gebrakan ya. Sekarang ini seluruh Den Haag ini gereja-gereja sudah tahu Hagios. Ya, dan pemerintah sudah mulai radar ke Hagios ya. Kita dikenal oleh gereja-gereja dan oleh pemerintah juga mulai tahu kita lagi terus dobrak terus ya saudara ya. Nanti sebentar lagi nanti tiba-tiba Anda akan lihat kita ada di media-media di Belanda, saudara ya. Terus support doakan. Supaya kita menggugah
supaya gereja tuh jangan berantem sendiri. Saya kadang-kadang kalau ngelihat gereja Indonesia di sini, aduh bacotnya gede, berantem sendiri, jemaatnya pindah dari sana ke sini. Aduh, kayak itu ya memang parah gereja cuman mau bancaan, cari duit sama cari nama doang. Tapi apa ya, kalau gereja-gereja Pentakosta karismatik juga banyak yang begitu ya. Nggak cuma gereja Indonesia aja, tapi paling parah memang berantemnya itu gereja Indonesia ya. Gereja Kuraso bisa bersatu, gereja Spanyol bisa bersatu, gereja Brasil bisa bersatu ya. Gereja Suriname bisa kumpul ya. Gereja Indonesia paling suka ribut itu ya. Untung saya Itu targetnya bukan orang Indonesia ya. Target kita itu orang-orang imigran, bule ya. Bukan orang Indonesia lagi. Saya pernah di mereka keinginannya kan cuma satu Rolex, Pak. Keinginannya Rolexnya satu. Akhirnya Rolexnya di kiri kanan dipakein, Pak. Baru jerah, Pak. aduh, aduh. Oke, oke lah. Nih, terima kasih Tuhan Yesus memberkati semuanya yang turut berkontribusi malam hari ini. Terima kasih yang sudah kasih saweran. Terus berdonasi untuk Damaris. Walaupun Indonesia bubar, nggak akan chaos kalau kamu kasih makan, saudara. Percaya saya. Dan kalau sampai chaos pun, karena yang kasih kita kurang banyak, harusnya 10.000 ya. Itu sebuah batas psikologisnya, harus ada 10.000 bungkus setiap hari. Ya. Tetapi sayang, kita berat sekali targetnya. Tahun ini kita bisa 5.000 ya. Doakan saudara supaya kita bisa kasih makan 5.000 orang sehari yang di Indonesia, dan yang di Den Haag saya bisa 100 tiap hari. Sekarang ini baru seminggu 2 kali ya. Kita mau tiap hari saudara yang di Den Haag ya. Kita membutuhkan dana yang cukup besar ya saudara ya. Jadi sekarang ini saya sendiri tombokin pakai uang kami, uang pribadi kami ya, uang kita sendiri, uang keluarga kita pakai semua, bukan cuma dari donasi lagi ya. Kita juga sekitar 1.400 sampai 2.000 euro tiap minggu, tiap bulan kita nombok sendiri ya saudara ya. Jadi benar-benar kita sedang kerjakan ikat pinggang. Malah bulan Juli ini saya kerja ya, jadi supir taksi. Kalau nggak cukup semuanya, karena semua donasi-donasi dan semua uang apa yang saya peroleh dari mengajar, dari semua itu saya pergunakan untuk ini ya, untuk proyek Den Haag ini. Sehingga saya harus nambah satu kerjaan lagi, paling tidak selama 2 tahun ya, setahun atau 2 tahun, supaya saya jangan meminta-minta untuk saya pribadi ya saudara ya. Doakan terus, berikan kesehatan buat kami dan keluarga, dan juga berikan kerendahan hati dan juga konsistensi. Juga jangan lupa berdonasi untuk Damaris ya, dan kita terus kasih makan Indonesia supaya jangan chaos. Bubar pasti bubar, tapi tidak chaos. Yang paling penting itu ya. Dan kalau ada yang mau kirim anak-anaknya ke Belanda, kamu telepon saya, tapi selalu ingat ya, saya tidak menuntut kamu bayar hutang budi, tapi jangan ngerusak komunitas ini. Pesan saya hanya itu. Saya pasti bantu ya, karena sudah ada beberapa orang yang kita bantu ya, tapi dia mengatakan hal yang tidak baik tentang kita ya. Dan itu saya sangat marah, karena bukan masalah saya rugi, tapi kasihan orang-orang yang lain ini yang di bawahnya dia ya. Ada yang kerjanya ditinggal begitu aja, sehingga yang nerima kerjaannya kan kapok saudara ya. Sedangkan kita lagi masukkan orang-orang supaya bisa kerja juga kan. Waduh, itu memang hati-hati ya kalau begitu ya saudara ya. Tolong jaga komunitas ini, karena kamu cari kerjaan di Belanda itu tidak gampang. Dan kalau sudah kita carikan, karena saya kan nggak bisa memberikan kerjaan, saya mesti carikan teman-teman. Dan saya tidak minta uang serupiah pun dari Anda, malah saya ngasih uang loh buat orang-orang yang tinggal di Pastori ini loh. Dari uang pribadi. Ya, malah saya ngasih uang saudara ya. Karena kasihan ya, mereka kan nggak punya keluarga. Tapi biasa ya, kalau kita dihianati, apa itu sudah biasa. Cuma sekali lagi, kalau saya tolong Anda datang kemari, saya bantu Anda tidak perlu berutang budi dengan saya, tapi jangan rusak komunitas ini, dan selalu tinggalkan nama yang baik, supaya yang di bawah-bawah ini, kita semua channel-channel kita yang kerja ini bisa baik semuanya. Kasihan ya. Jadi kerjaan di Belanda tidak gampang, udah kita dapat kamu rusak ya, orang nanti kapok sama komunitas kita nanti. Saya marah sekali itu ya saudara ya, saya marah sekali, karena nanti kasihan ya orang-orang yang baru datang nanti. Ya, itu pesan saya ya. Dan saya sangat keras dengan ini. Begitu kamu enggak, saya stop.
Beneran saudara ya, saya nggak main-main ya, sudah nggak kasihan. Lebih kasihan orang-orang yang lain nanti yang niat bener-bener, lebih kasihan mereka. Kamu nggak kasihan, kalau kamu sudah ngerusak saya nggak kasihan. Ya, oke, Tuhan Yesus memberkati. Berikut ini adalah kegiatan Yayasan Damaris. Sebentar ya.